Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari. Dalam video ini saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan anak usia dini untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini. Pentingnya memahami karakter anak usia dini. Anak usia dini merupakan fase emas atau golden age, karena pada fase ini, anak akan menampilkan beberapa karakter yang mencerminkan dirinya, baik yang natural maupun dari apa yang dilihat atau pelajari di lingkungan sekitarnya. Pada usia ini, anak memiliki karakter yang berbeda dengan anak pada usia yang lebih besar. Beberapa karakter anak usia dini bersifat unik. Setiap anak pasti berbeda, masing-masing dari mereka memiliki ciri, minat, kesukaan, latar belakang, dan budaya yang berbeda, serta pola perkembangannya berbeda satu sama lainnya, sehingga tidak ada yang dikatakan mirip. Anak usia dini bersifat relatif spontan. Pada masa ini, anak-anak akan bersikap apa adanya dan tidak pandai berpura-pura. Mereka akan dengan leluasa menyatakan pikiran dan perasaannya tanpa memperdulikan tanggapan orang-orang di sekitarnya. Anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Anak tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya suatu tindakan. Jika mereka ingin melakukan, maka akan dilakukannya, meskipun hal tersebut dapat membahayakan mereka. Anak usia dini bersifat aktif dan energik. Anak-anak selalu bergerak dan tidak pernah bisa diam kecuali sedang tidur. Maka seringkali dikatakan bahwa anak usia dini tidak ada matinya. Anak usia dini bersifat egosentris. Mereka cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandangannya sendiri dan berdasar pada pemahamannya sendiri saja. Mereka juga menganggap semua benda yang diinginkannya adalah miliknya. Anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Rasa ingin tahu yang dimilikinya sangat tinggi sehingga mereka tak bosan bertanya apa ini dan apa itu, serta mengapa begini dan mengapa begitu. Anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini mendorong rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu anak bervariasi, tergantung apa yang menarik perhatiannya. Rasa ingin tahu ini sangat baik dikembangkan untuk memberikan pengetahuan yang baru bagi anak dalam rangka mengembangkan kognitifnya. Semakin banyak pengetahuan yang didapat berdasarkan kepada rasa ingin tahu anak yang tinggi, semakin kaya daya pikir mereka. Anak usia dini berjiwa petualangan. Karena rasa ingin tahunya yang besar dan kuat, membuat anak usia dini ingin menjelajahi berbagai tempat untuk memuaskan rasa ingin tahu tersebut dengan cara mengeksplor benda dan lingkungan di sekitarnya. Secara rinci akan diuraikan karakteristik anak usia dini sesuai dengan usianya. Usia 0 sampai 1 tahun. Perkembangan fisik pada masa bayi mengalami pertumbuhan yang paling cepat dibanding dengan usia selanjutnya, karena kemampuan dan keterampilan dasar dipelajari pada usia ini. Karakteristik anak usia bayi adalah keterampilan motorik antara lain, anak dapat berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Keterampilan menggunakan panca indera, yaitu anak melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya. Komunikasi sosial anak, yaitu komunikasi dari orang dewasa, akan mendorong dan memperluas respon verbal dan nonverbal bayi. Anak usia 2-3 tahun. Usia ini anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat pada perkembangan fisiknya. Karakteristik yang dilalui anak usia 2-3 tahun ini antara lain, anak sangat aktif untuk mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi yang dilakukan anak terhadap benda yang ditemuinya merupakan proses belajar yang sangat efektif. Anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu dengan berceloteh. Anak belajar berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain, dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran. Anak belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada faktor lingkungan, karena emosi lebih banyak ditemui pada lingkungan. Anak usia 4-6 tahun. Anak pada usia ini kebanyakan sudah memasuki taman kanak-kanak. Karakteristik anak 4-6 tahun adalah perkembangan fisiknya. Anak sangat aktif dalam berbagai kegiatan sehingga dapat membantu mengembangkan otot-otot anak. Perkembangan bahasa semakin baik, anak mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. Perkembangan kognitif.
sangat pesat ditunjukkan dengan rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Anak sering bertanya tentang apa yang dilihatnya. Bentuk permainan anak masih bersifat individu, walaupun dilakukan anak secara bersama-sama. Yang mempengaruhi pembentukan karakter anak usia dini. Pengertian karakter. Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang sangat mendasar pada diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak usia dini. Yang pertama yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan yaitu sifat bawaan dari dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua, pandangan anak terhadap dunia yang dimilikinya seperti pengetahuan, pengalaman, prinsip moral yang diterima, bimbingan, pengarahan, serta interaksi antara orang tua dan anak. Cara membangun karakter anak usia dini. Yang pertama, menegakkan disiplin. Mendisiplinkan anak bisa kita lakukan sejak dini. Hal yang menjadi perhatian untuk ini adalah dengan mengenalkan apa saja yang menjadi batasan dan tanggung jawabnya. Ini bisa diajarkan dengan memberikan contoh secara langsung sehingga anak tak merasa dilarang. Kita juga perlu memiliki dan menampilkan sikap tak berubah. Jika hari ini anak diajarkan untuk bersikap terhadap sesuatu, maka di waktu lainnya pun tetap konsisten. Dalam mendidik anak untuk disiplin, orang tua tidak perlu bersikap keras, karena jika hal ini terjadi, maka disiplin yang diajarkan hanya bersifat semu dan hanya diterapkan pada saat anak berada dalam pengawasan orang tua. Meski begitu, orang tua tidak pula harus bersikap lunak karena pada akhirnya akan membuat anak menganggap disiplin yang diajarkan sebagai hal remeh dan membuatnya bersikap acuh tak acuh. Nah, yang kedua, terlibat dalam pembangunan karakter anak. Setiap orang tua sepenuhnya ingin melihat bagaimana karakter anaknya tumbuh. Oleh karenanya, orang tua perlu untuk secara langsung membangun dengan mempraktekkan secara langsung hal-hal yang ingin diajarkan padanya. Misalnya, untuk menjaga kebersihan rumah, ajaklah anak untuk bersih-bersih bersama. Atau untuk mengajarkan sikap jujur saat menemukan barang orang lain jatuh di jalan, ajak anak untuk mengembalikan pada pemiliknya. Dengan contoh yang diaplikasikan secara langsung tersebut, anak akan terus menirunya dan menjadikan kebiasaan. Yang ketiga, menjadi contoh baik bagi anak. Anak cenderung meniru apa yang dilihat dari lingkungan, terutama orang tuanya. Oleh sebab itu, orang tua perlu menjaga sikap dan perilaku agar anak tidak meniru hal-hal di luar norma kehidupan sehari-hari. 4. Menumbuhkan nilai-nilai norma pada anak. Selain memberikan contoh yang baik secara langsung pada anak, orang tua juga perlu menumbuhkan nilai-nilai moral dalam kesehariannya. Untuk itu, orang tua bisa mengajak anak untuk mengobrol dan bertukar pikiran untuk mengetahui sampai mana batas pemahamannya terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Demikianlah video pembelajaran ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.